Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Di buku paket kalian, halaman 2, terdapat bacaan yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Woborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Dari bacaan ini, kita akan menemukan yang namanya mind mapping atau peta pikiran yang gunanya adalah untuk merangkum atau menyimpulkan dari isi bacaan tersebut yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya dalam bacaan tersebut ada pertanyaan peristiwa apa yang terjadi, lalu di mana peristiwa tersebut terjadi, dan juga apa penyebabnya. Semua pertanyaan ini bisa terjawab dengan membaca teks tersebut. Nah, dari bacaan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa air merupakan salah satu hal yang terpenting di kehidupan kita, yang memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama bagi manusia, lalu bagi hewan, dan juga bagi tumbuhan. Untuk manusia sendiri, air bisa digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, dan minum, dan sebagainya. Bagi hewan, bisa untuk minum, dan juga beberapa hewan ada yang hidup di dalam air. Bagi tumbuhan sendiri, bisa untuk menyuburkan akar, dan juga air ini berfungsi untuk membantu menyebarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian, bagaimana air bisa terus berputar di bumi ini? Ada yang disebut dengan siklus air, yang artinya perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama, evaporasi atau penguapan permukaan air yang berada di bumi. Kemudian kondensasi atau pengembunan uap air. Yang ketiga, presipitasi atau berubahnya uap air menjadi titik-titik air hujan atau salju. Bagaimana siklus air terjadi? Ini adalah gambaran dari siklus air yang ada di bumi. Yang pertama ada evaporasi dari air laut, lalu ada evapotranspirasi atau uap air yang berasal dari tumbuhan, naik ke atas, uap air lalu mengembun menjadi satu di awan yang disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, setelah uap air ini terkumpul jadi satu dan awan sudah tidak sanggup lagi menahan, maka akan turun hujan yang disebut dengan presipitasi. Dan setelah itu air akan berulang lagi prosesnya terus-menerus. Kemudian, kemana air yang turun tadi dari awan tadi pergi? Yang pertama, air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Maka air bisa keluar melalui sumur dan juga bisa merembes ke sungai atau danau. Lalu air hujan yang jatuh ke perairan akan menambah jumlah air yang sudah ada. Pentingnya air ini membuat beberapa masyarakat di Indonesia, salah satunya di daerah Kalimantan, suku Dayak, membuat rumah yang bernama Rumah Betang Uluk Palin. Rumah ini bisa dihuni sekitar 500 jiwa dan merupakan kekayaan budaya Indonesia. Ada sekitar 130 kepala rumah tangga, kepala keluarga di rumah ini. Rumah Betang Uluk Palin ini mengikuti arus aliran sungai Uluk. Namun sayangnya kekayaan budaya Indonesia saat ini terbakar pada tahun 2014. Keragaman budaya bangsa tidak hanya pada rumah adat di Indonesia, tetapi ada juga bahasa daerah, pakaian adat, tarian daerah, makanan khas, alat musik, dan permainan tradisional. Untuk rumah adat,
Contohnya ada Rumah Panggung, Rumah Betang, Sauraja di Sulawesi Tengah, Honai di Papua, lalu ada Joglo yang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kemudian ada usaha untuk mengolah sumber daya alam, termasuk air dan hewan serta tumbuhan. Yang pertama disebut agraris, lalu yang kedua ada ekstraktif. Untuk agraris adalah usaha bidang produksi dalam pengolahan sumber daya alam, sedangkan ekstraktif adalah usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam tanpa pengolahan. Dalam agraris contohnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan ekstraktif contohnya adalah pertambangan dan penebangan hutan. Untuk agraris, biasanya pertanian ini terdapat di daerah-daerah pedesaan yang memiliki lahan yang sangat luas. Tetapi tidak menutup kemungkinan saat ini kita bisa bercocok tanam dengan cara hidroponik dan vertikultur. Hidroponik adalah bercocok tanam atau menanam jenis sayuran dengan memanfaatkan air. Sedangkan vertikultur adalah penanaman dengan cara vertikal, dengan lahan berbentuk vertikal atau berdiri. Kemudian jenis usaha yang ada di masyarakat ada 3, yaitu perindustrian, perdagangan, serta jasa. Perindustrian adalah memproses atau mengolah barang dengan menggunakan peralatan, misalnya mesin. Industri ini dibagi menjadi 2, yaitu industri besar dan industri kecil. Untuk industri besar biasanya terdiri dari contohnya industri mobil, industri sepeda motor, batu bara, dan baja dan sebagainya. Untuk yang industri kecil, contohnya adalah home industry atau pembuatan gerabah dan lain sebagainya. Perdagangan adalah kegiatan jual beli. Bisa ada di pasar, di rumah, dan di sekitar kita. Untuk jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada konsumen. Untuk jasa ini tidak berupa barang. Contoh usaha masyarakat di bidang jasa ini guru, dokter, sopir, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Nah, untuk tangga nada diatonik seperti di tema-tema sebelumnya, terdiri dari ada dua macam, yaitu mayor dan minor. Untuk mayor sendiri, ciri-cirinya lagunya riang gembira, tidak ada kesedihan, ceria, dan sebagainya. Untuk minor, lagunya biasanya bernada sedih, kurang bersemangat, dan biasanya kalau lagu sekarang ada di lagu-lagu yang galau, seperti itu. Di buku paket kalian halaman 39 ada bacaan Bunga Paling Berharga. Itu cerita tentang herbarium. Herbarium adalah suatu kreasi yang mengeringkan tumbuhan atau kebanyakan adalah bunga dan dikeringkan di kertas, di suatu kertas, dan diawetkan. Itu yang disebut dengan herbarium. Pernahkah kalian membuat herbarium sebelumnya? Silakan dicoba. Kemudian keragaman budaya Indonesia yang banyak sekali ini membuat kita harus bisa untuk toleransi. Toleransi bisa diartikan sebagai sikap untuk menghargai dan menghormati budaya lain atau perbedaan orang lain yang tidak sama dengan kita. Bisa berupa toleransi antar umat beragama, suku budaya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut, kemudian setelah dijawab, jangan lupa ditulis soalnya, lalu kirimkan foto jawaban kalian ke wali kelas. Ada 10 pertanyaan, dijawab. Demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di selanjutnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.